Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Taufiq Rahman, NPM 18170530. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan pengertian dari filsafat itu sendiri. Oke. Pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan pandanan kata falsafah atau bahasa Arabnya falsafah dan filosofi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philen yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmah, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam yang berbeda satu dari yang lain. Istilah filosof pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras bertanya, "Apakah engkau seorang yang bijaksana?" Dengan rendah hati Pythagoras menjawab, "Saya hanyalah filosofos," yakni orang yang mencintai pengetahuan. Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila itu sendiri yaitu Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengetahuan ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Dikutip dari Noto Nagoro. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri dari atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas,
yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri-ciri filsafat Pancasila itu antara lain sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Inti sila-sila Pancasila meliputi Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima, manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial, satu yaitu kesatuan memiliki perbedaan sendiri, rakyat yaitu unsur mutlak, negara harus bekerja sama dengan gotong royong, adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila seperti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan sebagai bangsa Indonesia, melainkan pada bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek pendidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tiga bidang tersebut akan dianggap menyapu kesemestaan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Kepada saya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.